Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Indah Ronsari dengan nomor induk mahasiswa C1C019058 dari kelas R9 yang mana saya berasal dari Universitas Jambi Prodi Akuntansi. Ini adalah mata kuliah tugas mata kuliah akuntansi syariah yang mana dosen pengampunya Bapak Dr. Firmi Eka Putra SEMSI CIQNR CSRS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi mudharabah. Yang pertama, pengertian akad mudharabah. Menurut PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana. Jenis-jenis akad mudharabah ada dua. Yang pertama mudharabah mutlaka, bisa dilihat, dan mudharabah muqayyadah, bisa dilihat di sini. Dasar syariah akad mudharabah itu yang pertama ada empat. Yang pertama sumber hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, rukun akad mudharabah, ketentuan syariah, berakhirnya akad mudharabah. Baiklah, di sini ada prinsip pembagian hasil usaha PSAK 105/11. Ini ada contohnya. Berikut adalah laporan laba rugi dari usaha yang menggunakan akad mudharabah. Pendapatan 1 juta dikurang beban pokok penjualan 650.000, dapatlah laba bruto 350.000, dikurang beban 250.000, jadi dapatlah laba neto atau rugi 100.000. Baiklah, selanjutnya adalah adapun pembagian keuntungan adalah sebagai berikut. Berdasarkan prinsip bagi laba atau profit sharing, maka nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 30/70, yang mana pemilik dana 30% dikali 100.000 sama dengan 30.000, pengelola dana 70% dikali 100.000 sama dengan 70.000. Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto bukan pendapatan usaha dengan nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana 10/90, yang mana pemilik dana 10% dikali 350 sama dengan 35.000, pengelola dana 90% dikali 350.000 sama dengan 315.000. Baiklah, selanjutnya ada bagi hasil untuk akad mudharabah musyataraka. Menurut PSAK 105/34, ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Yang ketiga, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas, pencatatan keuntungan, kerugian, akad mudharabah berakhir, penyajian dan pengungkapan. Akuntansi untuk usaha mudharabah. Yang pertama itu dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana sirka temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Yang kedua, pengukuran dana sirka temporer. Yang ketiga, penyaluran kembali dana sirka temporer. Yang keempat, apabila pengelola dana mengelola sendiri mudharabah, berarti akan ada usaha yang didanai oleh dana mudharabah. Yang kelima, kerugian. Yang keenam, pada saat akad mudharabah berakhir. Yang ketujuh, penyajian, dan yang ke-8 pengungkapan. Baiklah, terima kasih. Sekian penyampaian materi tentang akuntansi mudharabah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.